Hai Sobat Kepoin Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam Official. Simak video sampai akhir dan semoga bermanfaat bagi kita semua. And let's begin. Meski Madinah dipenuhi kaum pagan, tidak semua penduduknya percaya kepada berhala. Legenda yang diturunkan turun-temurun dari nenek moyang mereka menyebut ada satu Tuhan yang disembah Ibrahim dan keturunannya, lalu diteruskan nabi-nabi setelahnya. Kisah ini kemudian agak tersingkir dari pembicaraan umum karena paganisme yang begitu dominan. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih muda dan belum menyandang status nabi, beberapa orang Mekah masih menyimpan kisah tersebut dalam hatinya. Mereka pun terus mencari lewat jalur spiritualisme. Sebagian orang dari luar Mekah yang tinggal di kota itu atau para pengunjung Ka'bah dan kafilah niaga dari daerah lain juga memeluk monoteisme yang dipercaya berasal dari Ibrahim itu. Melalui orang-orang ini, para pencari Tuhan yang satu mungkin banyak mendapat keterangan dan berdiskusi tentang konsep ilahi. Di antara penduduk Makkah zaman Nabi Muhammad muda yang gelisah terhadap pemujaan berhala yang mereka anggap seperti kemerosotan pemahaman, ada 4 nama paling menonjol. Penghimpun biografi Nabi Muhammad paling awal, Muhammad bin Ishaq, menceritakan agak panjang tentang mereka. Dalam sirah Rasulullah yang disusun pada abad ke-8, Ibnu Ishaq menggambarkan 4 orang ini sebagai para Hanif atau orang-orang yang mempertahankan kemurnian Tauhid Ibrahim. Keempat orang itu adalah Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Jahsi, Zaid bin Amir, dan Utsman bin Huwairis. Sumber-sumber tradisional Islam tidak menyebut dengan gamblang apakah Nabi Muhammad juga berdiskusi mengenai ketuhanan atau berinteraksi secara langsung dengan para monoteis Abrahamik yang ada di Makkah. Dua kisah paling terkenal tentu saja perjumpaan Nabi Muhammad kecil dengan rahib Kristen bernama Bukhaira, serta perkiraan Waraqah bin Naufal tentang status Nabi Muhammad. Berikut kisah Waraqah bin Naufal. Awalnya Waraqah adalah penyembah berhala. Nabi Muhammad mengenal dekat Waraqah bin Naufal karena hubungan pernikahan. Waraqah adalah sepupu Khadijah dan mereka berdua sangat akrab. Sejak muda, Waraqah tekun mempelajari Injil dan manuskrip kuno Nestorian yang diantaranya meramalkan kedatangan seorang nabi baru. Waraqah awalnya seorang penyembah berhala, sama seperti orang Mekah pada umumnya. Ia kemudian berpindah keyakinan menjadi penganut Kristen Nestorian. Reputasi Waraqah lumayan baik di Mekah karena intelektualitasnya. Meski dia sering mengkritik penyembah berhala, ketika Nabi Muhammad gemetaran karena mendapat pengalaman spiritual di Gua Hira pada umur 40, Khadijah bertanya kepada Waraqah tentang apa yang sedang menimpa suaminya. Waktu itu Waraqah sudah berusia agak lanjut dan matanya telah setengah buta. Menurut Ibnu Ishaq, Waraqah meyakinkan Khadijah bahwa suaminya kemungkinan besar seorang nabi. Berbahagialah, oh anak pamanku, dan tenteramkanlah hatimu. Sesungguhnya demi dia yang menggenggam jiwa Khadijah, aku berharap engkau akan menjadi nabi bagi kaum ini, tutur Waraqah seperti dikisahkan Ibnu Ishaq. Dukungan Waraqah terhadap Nabi Muhammad.
Waraqah juga menyatakan dukungan kepada Nabi Muhammad. Ia seperti menemukan apa yang selama ini ia pertanyakan dari pembacaannya terhadap manuskrip-manuskrip kuno. Dia memberi Nabi Muhammad semangat yang penting ketika Nabi Muhammad mulai menerima wahyu yang dipercayai datang dari Tuhan, ungkap Karen Armstrong. Dengan dorongan dan dukungan Waraqah, Nabi Muhammad mulai menepis kegelisahannya atas apa yang terjadi di Gua Hira. Khadijah juga semakin mantap mendampinginya. Keterangan dari Waraqah sekaligus bisa mengurangi kekhawatiran Nabi Muhammad bahwa orang-orang Mekah akan menganggapnya juru sihir yang kesurupan. Waraqah kemudian memperingatkan tugas kenabian akan sangat berat. Nabi-nabi besar sebelumnya, kata Waraqah, selalu tidak mendapat tempat semestinya dalam masyarakat. Menjadi nabi adalah tersingkir dan kesepian. Tapi Waraqah tetap mendukung dan menolong Nabi Muhammad. Jika kisah-kisah tentang Waraqah yang diceritakan Ibnu Ishaq benar, bisa dikatakan ia adalah orang pertama yang mengakui kenabian Muhammad. Waraqah konon tidak sempat memeluk Islam dan melindungi Nabi Muhammad sebagai nabi. Ia keburu meninggal tak lama sesudah peristiwa Gua Hira. Subhanallah, walaupun Waraqah belum sempat memeluk Islam pada waktu itu, namun ia masih memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga dengan kisah ini bisa menyadarkan kita akan selalu berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.